Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis dan sekaligus hari ini kita juga akan menutup bulan misi Pentakosta GKPB 2020. Sekalipun masih banyak tantangan yang Tuhan akan izinkan untuk kita lewati ke depan, apakah sakit penyakit, tantangan ekonomi, dan masalah sosial lainnya. GKPB juga di bulan ke depan dan tahun ini akan memasuki persidangan Sinode ke-47. Apapun yang menjadi keputusan yang akan diambil dalam persidangan tersebut dan siapapun yang akan memimpin GKPB ke depan, mari kita melangkah dengan pasti untuk menggenapi tujuan Allah Tritunggal menciptakan kita dengan tugas mulianya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan roh-Ku ke atas semua manusia, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita terus berbakti kepada Allah Tritunggal. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 242 ayat 1, Seindah Siang Disinari Terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diajak mengingat bahwa Yesus yang telah disalibkan, mati, hidup, dan naik ke surga, Yesus telah bersama dengan Bapa menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk membimbing kita pada jalan kebenaran. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Allah Tritunggal yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Korintus 13 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengawali ibadah dan juga menjadi introitus kita saat ini. Demikian bunyinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Bapak, Ibu, jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita dengan bermazmur melalui Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 11 secara litani. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allah, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Haleluya. Adik-adikku yang ada di rumah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, silakan mengambil tempat di tengah-tengah para orang tua dan Bapak Ibu, saudara-saudariku, mengambil bagian untuk kita bersama-sama mendoakan anak-anak kita. Dan anak-anak mengambil posisi di dalam doa. Mari anak-anakku kita berdoa. Bahwa berkat-Mu pun turun atas kami sekalian. Kasih dan setia-Mu hadir dalam hidup kami hari lepas hari. Di tengah-tengah situasi yang kami alami, kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang ada. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mensyukuri akan berkat dan pertolongan-Mu bagi putra dan putri kami yang tidak kami sadari mereka bertumbuh dengan baik karena campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun tidak terlihat tangan kasih-Mu, namun kami masih boleh merasakan kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Dan tumbuh kembang anak-anak kami ini Tuhan disertai dengan hikmat yang Tuhan turunkan atas mereka, kepintaran, kecerdasan, juga talenta. Kami mohonkan juga Tuhan, Engkau melindungi putra dan putri kami ini dari mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut. Dalam situasi yang tidak menentu saat ini Tuhan, begitu rentannya kami akan kesakitan, kelemahan tubuh, bahkan virus yang mungkin saja dapat menjangkit kehidupan anak-anak kami. Tapi kami meyakini bahwa perlindungan Tuhan itu utuh dan sempurna. Meskipun kerap kali kami lalai memperhatikan, mengamati putra dan putri kami, Tuhan yang adalah Allah yang penuh dengan kasih dan perlindungan itu hadir dan menguasai kehidupan putra dan putri kami dimanapun mereka berada. Kami juga mempercayakan Tuhan bahwa rancangan Tuhan di atas rancangan kami terjadi bagi putra dan putri kami, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa, kami juga mohonkan agar berkat Tuhan berlimpah-limpah atas putra dan putri kami, tidak berkekurangan dalam segala hal, melainkan kasih setia Tuhan lebih daripada apa yang kami miliki, bahkan pertolongan dan penjagaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mohonkan Tuhan, Engkau memberkati juga pendidikan mereka, meskipun mereka harus bersekolah di rumah masing-masing, belajar di rumah masing-masing. Kasih Tuhan
menurunkan pengertian dan kecerdasan yang baik, supaya anak-anak kami tidak terlewatkan atas proses mereka menggali diri dalam potensi-potensi yang akan mereka pakai untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan untuk bekal kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kini kami mohonkan Engkau menurunkan berkat bagi putra dan putri kami. Arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memberkatimu anak-anakku saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah kita menghantar anak-anak kita tadi, mendoakan mereka, kita sadar bahwa kehidupan kita para orang tua, orang-orang dewasa ini pun dipenuhi dengan salah dan dosa. Namun kita boleh bersyukur karena Tuhan senantiasa meluputkan kita, baik itu dari dosa-dosa kita maupun dari kecelakaan mara bahaya yang ada. Dan kasih setia Tuhan itu ada sampai dengan hari ini. Mari kita mensyukurinya, sembari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang dalam hadirat Tuhan yang kudus, sebagai orang-orang yang dewasa secara jasmani. Jadi orang tua seringkali kami melakukan kelalaian, kesalahan. Kami lupa bahwa seharusnya kami pun bersikap seperti seorang anak yang tidak mampu hidup tanpa pertolongan dan kasih Tuhan. Kami sering menjauh dari-Mu Tuhan, kami sering mengabaikan Kau dalam hidup kami. Bahkan sering kali kami mengecewakan-Mu dengan tutur kata, perbuatan, dan hati kami. Tuhan, ampunilah kami dan layakkanlah kami kembali seperti Bapa yang baik menerima anaknya kembali dalam belas kasihan Tuhan. Dan dengan belas kasihan Tuhan itu juga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni, melupakan setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami mensyukuri Tuhan karena kasih Tuhan terjadi sampai dengan hari ini. Dan hari ini kami memberi diri bersama dengan keluarga kami untuk menyambut hadirat Tuhan yang kudus dalam persekutuan-persekutuan kecil kami di keluarga kami masing-masing. Karena itu Tuhan berkatilah sepanjang peribadahan ini, supaya nama Tuhan saja yang kami permuliakan dan kami merasakan sungguh-sungguh Tuhan memberkati kami. Lawatlah kami Tuhan dan selidikilah hati kami, tegurlah kami ketika kami melakukan kesalahan, supaya kami boleh mendapatkan kesempatan-kesempatan berikutnya untuk kami hidup di dalam perkenanan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut ibadah ini di dalam nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita sambut dengan pujian PBA 123. Di
anugerah dari Roma 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan ini, pengampunan dosa boleh terjadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari menyambutnya dengan berdiri, bersalaman satu dengan yang lain, sambil mengatakan Tuhan mengampuni dan mengasihi saudara. Petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk hidup dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan saja. Maka jadilah pelaku firman Tuhan dalam hidup, dan firman Tuhan ini kita teguhkan lewat pujian NKB 212. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman-Nya. Saya mengajak kita semua bersehati, mari kita satu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, pengurapan-Mu kami mohonkan turun atas kami sekalian, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan masuk dalam hati kami renungkan, dan dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus kami menjadi pelaku firman dalam hidup. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga tidak boleh ada intimidasi dari kuasa lain. Setiap kuasa iblis, kuasa jahat yang ingin mengganggu persekutuan ini, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu melawat kami dan firman-Mu leluasa menyelidiki hati kami. Bapa, perkenankan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat-Mu turun atas kami sekalian, supaya firman Tuhan tidak sia-sia, dan firman Tuhan akan menjadi tolak ukur kami
dalam kami mengambil keputusan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukan dalam hidup. Haleluya. Ya, salam Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudariku dan adik-adik semua. Kalau Bapak Ibu, adik-adik mendengar kata berkat, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu dan adik-adik sekalian? Kata berkat. Ya, tentu pasti sesuatu yang baik, bukan? Kalau mendengar kata kutuk, ya, pasti sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Allah berkenan menurunkan berkat-Nya kepada umat-Nya, pada bangsa Israel, melalui apa yang disampaikan kepada Musa, lalu dilanjutkan oleh Harun kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada kepala-kepala suku Yehuda saat itu, sampai semua orang mendengarkan dan mengklaim bahwa perkataan Allah yang disampaikan kepada Musa itu benar adanya. Dan berkat itu mengandung arti kehadiran Allah dan juga tindakan kasih. Jadi kata berkat itu mengandung arti ada kehadiran Allah di situ, juga ada tindakan. Dua hal yang mungkin saja kadang-kadang tidak bertemu. Allah hadir belum tentu Dia bertindak. Allah hadir bisa jadi Ia pasif, tetapi berkat itu mewakili bahwa kehadiran Allah itu juga disertai dengan tindakannya. Nah, tindakan Allah itu kemudian terurai dalam ayat-ayat berikutnya yang kita sudah baca tadi. Rumusan-rumusan ini sering dipakai untuk penutup dalam ibadah. Rumusan-rumusan berkat ini sering diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan ketika menyudahi atau menyelesaikan satu peribadahan. Dan tentu saja berkat itu adalah berkaitan dengan hal yang menyenangkan. Kalau kita uraikan bahwa ada 3 hal yang kita bisa temui dari kata berkat itu sendiri, atau dari ayat yang kita baca tadi, dari firman yang disampaikan kepada Musa dan dilanjutkan kepada Harun, lalu diteruskan kepada umatnya atau kepada bangsa Israel. Nah, saya menganalogikan bahwa Allah itu adalah seorang bapa yang mencintai sungguh-sungguh anak-anaknya. Jadi seorang ayah yang mencintai sungguh-sungguh putra-putrinya, memandangnya selalu dengan senyuman, ada ketika ia dibutuhkan, dan tidak pernah terlambat memberikan apa yang diperlukan anak-anaknya, lalu memastikan bahwa anak-anaknya akan terlelap tidur dengan sangat nyaman dalam pelukannya.
Ini sesuatu yang indah, bukan? Nah, bagaimana kita melihat bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu disertai juga dengan didikan-didikan Tuhan, yang mungkin dalam benak kita sempat berpikir, kok Allah itu kejam ya? Benar, dalam bagian tertentu Allah terkesan kejam dan sangat beringas untuk memerangi musuh-musuh anak yang disayanginya. Wajah Allah sempat memandang dengan amarah yang kejam ketika pasukan Mesir itu mengejar bangsa Israel sampai di tepian laut, dan pada akhirnya Musa membelah laut itu. Lalu umat Tuhan berjalan dengan gagah perkasa, dengan keyakinannya bahwa Allah tidak ada, bahwa ia dalam perlindungan Allah. Dengan tanpa gentar bangsa itu berjalan melewati laut yang Tuhan jadikan jalan yang kering, tanah yang kering. Dan pada saat mereka menyeberang sudah sampai di tepian, begitu beringasnya wajah Allah terhadap musuh daripada anak-anaknya, yaitu pasukan Mesir yang mengejar mereka, yang ingin membantai habis anak-anak Tuhan saat itu. Allah mengembalikan gulungan ombak itu sehingga pasukan dengan perlengkapan perang itu tergulung dan binasa. Mari kita melihat bagaimana cinta kasih Allah itu terhadap umat pilihannya, terhadap anak-anak yang disayanginya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan rumusan itu ada 3 hal. Yang pertama di ayatnya yang ke-24, ada kata Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan memberkati dan melindungi. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah ketika melindungi umatnya, dia melindungi dengan sungguh-sungguh. Di bagian lain dia membenci ketika dia tidak suka ketika anak-anaknya dalam bahaya. Sehingga apa yang mengancam anak-anaknya itu pasti dibuat binasa, dijadikan binasa. Sementara anak-anak yang dikasihinya dilindungi dengan sayapnya. Nah, berkat yang pertama di ayat yang ke-24 ini meyakinkan saudara dan saya bahwa di dalam dekapan Tuhan ada berkat, kecukupan, dan ada perlindungan Allah yang sempurna. Tentu ini bukan hanya menyatakan kehadirannya saja, tetapi menyatakan juga tindakannya, bahwa saudara dan saya sampai dengan hari ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bagian yang kedua, berkat itu juga mengandung anugerah. Di ayatnya yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kita membayangkan ya, seorang ayah yang menyayangi putra-putrinya, yang tidak pernah memandang anak-anaknya dengan tatapan mata yang menginginkan anak-anaknya binasa. Seorang ayah yang baik pasti memandang putra dan putrinya dengan tatapan penuh belas kasihan. Berbeda dengan keberingasan Allah, berbeda tatapan Allah dengan umat atau dengan bangsa Mesir, dengan pasukan Mesir yang mencoba membinasakan anak-anaknya. Berbeda dengan tulah yang Tuhan izinkan membuat negara adikuasa saat itu mengalami kelumpuhan dalam berbagai aspek. Ya, kita lihat tulah yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa Mesir, Firaun saat itu. Berbeda sekali. Berbeda dengan Allah memandang anak-anaknya yang dikasihinya. Ya, kadang-kadang memang kita sebagai orang tua melihat kenakalan-kenakalan anak-anak kita, bukan? Sudah dilarang jangan bermain dalam bahaya. Namanya juga anak-anak, kalau belum mengalami langsung dia tidak akan kapok. Kita sering kali mungkin marah, kecewa dengan anak-anak, tetapi tidak ada dalam hati kita untuk membuat anak-anak itu celaka atau mencelakakan anak-anak kita. Kita tentu pasti berpikir apa yang kita lakukan, yaitu
terbaik untuk putra dan putri kita. Begitulah cara Allah memandang Israel, bangsa Israel saat itu. Sehingga dikonotasikan sinar wajah itu mewakili kebaikan hati Tuhan, cinta kasih Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, berkat itu disertai dengan damai sejahtera. Kehadiran dan tindakan Allah itu akhirnya pun disertai dengan damai dan sejahtera. Dua hal yang mungkin bisa sejalan atau tidak sejalan. Ketika orang memiliki kedamaian, belum tentu ia berkecukupan. Atau sebaliknya, ketika orang berkecukupan dalam kesejahteraan, konotasi kesejahteraan, belum tentu dia memiliki kedamaian. Tapi ketika kita merasakan kehadiran Allah dan juga tindakan Allah itu nyata dalam kehidupan kita, pastilah segala berkat itu komplit dirangkum dalam satu kata yang sering Tuhan Yesus ucapkan, yaitu damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, situasi yang membuat kita terkadang mungkin merasa bahwa berkat Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita. Situasi ini kadang membuat kita merasa bahwa Allah itu tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Situasi yang kita alami terkadang kita justru menganggap bahwa Allah itu tidak pernah bertindak. Saat ini kita diingatkan bahwa meskipun bangsa Israel pada saat itu di tangan Musa dan Harun mengalami begitu banyak ancaman yang mengelilingi kehidupan mereka, namun Allah selalu unggul dalam menyelamatkan umatnya. Allah selalu menjadi pemenang dalam pertandingan antara kebinasaan dan keselamatan. Allah selalu memastikan bahwa umat yang dikasihinya aman. Allah selalu memastikan bahwa berkat itu akhirnya mengikuti kehidupan anak cucu Israel sampai dengan hari ini. Dan kita pun menerima berkat itu karena kita adalah anak cucu Israel dalam rohani. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita lanjutkan ayat firman Tuhan ini, kemudian kita melihat bahwa ucapan-ucapan berkat itu bukan hanya terucap pada saat itu saja dalam pentabisan-pentabisan kemah suci, dalam perkataan-perkataan yang digemakan saat itu, ucapan-ucapan yang digemakan saat itu dalam peribadahan-peribadahan. Kalimat berkat ini meyakinkan bangsa Israel bahwa sampai kapanpun, dimanapun mereka, berkat itu pasti menyertai kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah dalam masa isu global ini kita tidak merasakan berkat Tuhan? Apakah dalam masa isu global ini kita tidak bisa melihat tindakan kasih Allah? Apakah dalam firman Tuhan ini hanya berlaku bagi umat Israel saja? Saya mencoba merenungkan hal yang terjadi saat ini, fenomena yang terjadi. Kita belum selesai menangani persoalan pandemi dengan segala konsekuensi kebijakan-kebijakan yang terkadang membuat keresahan-keresahan yang baru. Jadi pandemi ini atau penyebaran virus corona ini membuat segala aspek menjadi lumpuh. Belum selesai dengan hal itu, ada tragedi lagi di Amerika Serikat dan mulai digiring ke arah isu diskriminatif, yaitu rasisme, isu golongan. Kalau tidak salah ada satu kulit hitam yang dicekik oleh polisi, ya, betul ya, mengalami tragedi, dicekik oleh polisi dan meninggal. Itu akhirnya mengundang amarah bagi kaum kulit hitam yang identik dengan imigran di Amerika, melakukan aksi demo, bahkan ditunggangi kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan kemanusiaan.
terjadi penjarahan, terjadi kriminalisasi dan sebagainya. Membuat keresahan baru. Belum selesai kita memikirkan pandemi, sekarang negara adikuasa digoncang dengan konflik. Nah, apakah dalam situasi seperti ini Allah tidak hadir dan memberkati kehidupanmu? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin masa ini sebentar lagi akan berakhir. Mungkin isu global ini sebentar lagi akan selesai dengan istilahnya sekarang? Istilahnya? New normal. Tulis new normal. New normal, kehidupan normal yang baru. Orang mulai tahu bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID dengan tidak perlu membatasi aktivitas sehari-hari, tugas dan kewajiban mereka. New normal, orang semakin bisa berpikir dengan bijaksana, semakin terlatih untuk berpikir bijaksana, sehingga isu-isu yang di luar sana tidak serta-merta mempengaruhi jalan pikiran kita untuk kita hanyut di dalam persoalan itu lalu membuat keputusan-keputusan yang salah. Dan pada akhirnya pengalaman-pengalaman itu pun menyiratkan penyertaan Allah, didikan dan kasih Allah. Tanda Allah hadir dalam situasi-situasi yang sulit pada masa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, juga dalam masa yang kita alami saat ini. Tuhan hadir, juga tindakan atau belas kasihan Allah, penyertaan dan perlindungan Allah pun nyata dalam kehidupan kita. Buktinya bahwa keluarga kita masih tetap utuh, bangsa kita masih memiliki persatuan dan kesatuan, beraneka ragam budaya dan bermacam-macam suku. Perbedaan agama tidak menjadikan bangsa ini hancur, itu berarti tindakan Allah pun ada. Ya, kita memiliki hati yang bijaksana untuk memilah-milah mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak, itu pun bukti daripada tindakan Allah melalui Roh-Nya yang kudus menguasai hati dan pikiran kita untuk kita hidup di dalam keputusan-keputusan yang bijak di tengah-tengah kesulitan ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, karena berkat itu sendiri adalah bukti daripada kehadiran Allah ada dalam hidupmu di segala masa, dan juga tidak meragukan adanya tindakan Allah dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Tentu Allah memberikan kita hikmat, pengertian, bahkan menolong kita untuk bisa keluar dari persoalan yang kita hadapi. Saya akan mengakhiri dengan perenungan demikian. Kita tidak tahu apakah 2 atau 3 minggu ke depan kita bisa berkumpul kembali untuk bersekutu di rumah Tuhan, di gedung gereja. Kalaupun kita bisa bersekutu, kita akan menggunakan cara yang berbeda untuk kita bisa terhindar dari kemungkinan penyebaran COVID-19. Atau kalaupun kita belum selesai, pemerintah belum menganjurkan untuk kita melakukan peribadahan di rumah ibadah, itu artinya kita diajak untuk merenungkan kehadiran Tuhan dan untuk tetap merasakan tindakan Allah dalam kehidupan kita. Ada pelajaran-pelajaran yang harus kita temukan, ada pelajaran-pelajaran yang akan memperkaya kehidupan kita, bahwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan bukan soal begitu sulitnya Tuhan memindahkan bangsa itu ke tanah perjanjian, tidak. Tetapi ada didikan Tuhan yang ingin Tuhan berikan bagi umatnya, agar ketika menemui tanah perjanjian, mereka bisa berlutut bersyukur dan merenungkan perjalanan mereka selama ini. Ada penyertaan Allah, kehadiran Allah, dan juga ada tindakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pandemi yang akan kita lewati ini akhirnya akan memberikan kita begitu banyak cerita di balik ini semua.
pada masanya nanti kita akan merenungkan bahwa dalam pandemi ini kita pernah dan tetap merasakan kehadiran Allah dan juga melihat tindakan-tindakan Allah. Jadi bukan tidak terlalu sulit untuk Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tidak terlalu sulit. Begitu mudahnya Allah mengeluarkan bangsa dari tanah perbudakan, bukan tidak harus menggunakan tangan Musa dan Harun sebenarnya. Seperti bagaimana Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya, membakar Sodom dan Gomora, tidak sulit. Yang Allah mau bahwa berkat Allah itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi di segala situasi, baik di dalam suka dan duka. Yang Allah mau sesungguhnya adalah bagaimana kita belajar mengenal di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Saya kira firman Tuhan ini memperlengkapi kehidupan kita. Sampai jumpa di saat dimana kita bisa berkumpul kembali. Tetap semangat dan percayalah bahwa berkat Tuhan itu tidak tampak namun bisa kita rasakan. Percayalah kehadiran dan tindakan Allah nyata dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang bangkit berdiri bersama orang percaya di segala tempat. Mari kita ucapkan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 369 bagian pertama. Bapak Ibu, mari bersama-sama bangkit berdiri. Dengan masih tetap berdiri, Bapak Ibu, mari kita menutup bulan misi Pentakosta GKPB di tahun 2020 ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bulan misi Pentakosta GKPB 2020 hari ini akan kita tutup. Apapun tantangan yang akan kita hadapi, jangan takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Dan mulai hari ini, saya mengutus saudara-saudara untuk tetap bersaksi
dan jangan pernah berhenti. Dengan demikian, Bulan Misi Pentakosta GKPB 2020 saya tutup di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari meresponinya dengan bertepuk tangan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami akan penyertaan-Mu terhadap umat yang Kau kasih, bangsa Israel yang Tuhan selamatkan dengan tangan kanan-Mu, dan bagaimana Tuhan bertanggung jawab sungguh-sungguh dalam perjalanan kehidupan mereka memastikan bangsa ini dalam keadaan aman dengan Engkau menurunkan berkat atas mereka. Mereka tidak bisa menghadang bahaya untuk tidak hadir mengikuti perjalanan mereka, namun Engkau mampu menghardik kecelakaan menjadi kedamaian. Namun Engkau mampu membuka jalan di tengah-tengah ketidakpastian. Engkau mampu memberikan jalan keluar ketika tidak ada seorang pun yang mampu menolong. Itulah berkat Tuhan, itulah kehadiran dan tindakan Tuhan yang nyata dalam kehidupan umat yang Engkau kasihi saat itu. Dan kami merasakan bahwa tindakan Tuhan itu pun nyata dalam hidup kami. Kami tidak bisa memprediksi kapan hal ini akan berakhir. Apakah kami akan segera dapat bersekutu kembali bersama jemaat Tuhan di gedung gereja, ataukah masa ini akan terus berjalan. Namun demikian Tuhan, kami berserah dalam tangan kasih dan pertolongan-Mu. Kami meyakini bahwa berkat dan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dan tindakan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kami juga di tengah-tengah kesulitan atau situasi yang kami alami saat ini. Engkau cukupkan kami, bahkan limpahkan kami dengan berkat-Mu, cukupan jasmani kami, dan juga Engkau memberikan damai dan sejahtera-Mu dalam hati kami, sehingga tidak mampu keadaan ini membuat kami memiliki amarah, memiliki kebencian, memiliki kekhawatiran dalam hati. Kami dipenuhi dengan kedamaian. Kami mohonkan juga Tuhan, Engkau memperdamaikan kami ketika ada dalam perselisihan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan bagi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, agar Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, dan dengan tubuh yang sehat dan kuat ini kami tetap boleh beraktivitas dan terhindar dari musibah yang ada, dan kami boleh memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Bukit Palma Sanggulan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati gereja-Mu agar terjalin kebersamaan yang baik, baik itu dengan aparat pemerintah, juga masyarakat di sekitar gereja-Mu berdiri. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa ini, pemerintah yang memimpin negeri kami ini, beri mereka hikmat kebijaksanaan agar mereka melaksanakan tugas kewajiban mereka dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, keamanan, dan semua yang bersinergi untuk mengupayakan kehidupan bangsa ini menjadi semakin baik, jauh dari segala kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Bapa, berkati kehidupan mereka, tugas dan pelayanan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk para hamba-Mu majelis yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan adapun saudara-saudari kami yang saat ini dalam pekan ini berulang tahun, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan, dan dalam kesempatan Tuhan selalu memberikan penyertaan. Berikan hati yang bijaksana agar setiap pertambahan usia seiring sejalan dengan kedewasaan kami. Berikan kesehatan, kekuatan,
dan rancang masa depan kami dengan rancangan-Mu. Dan segala kesusahan tidak akan menjadikan tangan Tuhan tidak mampu menolong kami. Bapa Surgawi, inilah segala syafaat kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sempurnakan syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kita ke hadapan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kita satu-satunya. Namun sebelum kita membawa persembahan kita, seperti biasa saya akan bacakan dulu nats persembahan untuk minggu ini. Diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Sekarang ya Allah kami ucapkan syukur kepadamu, dan kami memuji nama-Mu yang agung." Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita dari MKB 133 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah, kita naikkan dengan penuh sukacita. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk anugerah nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk segala hal baik yang Tuhan masih berikan kepada kami, dan terlebih lagi kami akan selalu bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Engkau berikan ribuan tahun yang lalu kepada kami semua, sehingga kami yang berdosa ini layak untuk masuk neraka oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tapi Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, hingga Engkau rela memberikan diri-Mu sendiri untuk penebusan bagi dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa, dalam rangka mewujudkan rasa syukur kami, saat ini Bapa kami juga telah mengumpulkan persembahan berupa uang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menguduskan, memberkati persembahan kami ini Bapa, karena kami memberikannya dengan penuh sukacita. Kuatkan dan mampukan kami juga Tuhan, agar bukan hanya sekedar uang yang dapat kami persembahkan, akan tetapi tubuh kami senantiasa dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa, selanjutnya dalam kehidupan kami berjemaat di tempat ini, kami mohon terus Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat terus menjadi pelaku firman, menerapkan hukum kasih-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, saling mengasihi satu sama lain, semakin rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah, sehingga kapanpun rapture pengangkatan terjadi Tuhan, tidak satu pun di antara kami tertinggal, melainkan Engkau mendapati kami semua layak untuk ikut serta masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia, mendapatkan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami naikkan doa ucap syukur, persembahan, dan terima kasih kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita menutup ibadah ini dengan pujian Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Amen.
ibadah penutupan bulan misi Pentakosta 2020 yang kita lakukan pada tanggal 7 Juni sudah boleh kita laksanakan di rumah masing-masing. Saat ini arahkanlah hati dan hidupmu, tetap bersaksi dan jangan pernah takut. Terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus, dan melalui persekutuan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.